Ya, puji Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita sebelum mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau siapkan hati kita dan kita mau memulai ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami semua yang ada di sini Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan boleh menjadi satu penyembahan yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian setiap kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami perlu urapan-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dan biarlah apa saja yang terjadi. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kita perlu bersyukur saat keadaan kita baik, tetapi kita terus lebih banyak bersyukur saat keadaan kita tidak baik. Biar bersyukur. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Yang ku rasa kemuliaan-Mu, dan hadapan ku ungkapkan dengan kata hanya puji syukur. Yang ku berikan hanyalah semua sujud. Yang ku naikkan di hadirat-Mu. Syukur kita buat Tuhan, semua kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Telah ku rasa kemuliaan-Mu, yang hadapan ku ungkapkan dengan kata hanya puji syukur. Yang ku berikan hanyalah semua sujud. Yang ku naikkan hanyalah puji syukur. Yang ku berikan hanyalah semua sujud. Yang ku naikkan di hadirat-Mu.
ajar kami berdiri bersama-sama. Memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ku berikan hanyalah puji syukur. Yang ku berikan hanyalah sembah sujud. Yang ku berikan puji syukur. Yang ku berikan hanyalah sembah sujud. Yang ku berikan hanya puji syukur. Yang ku berikan hanyalah sembah sujud. Yang ku berikan hanya puji syukur. Yang ku berikan hanyalah sembah sujud. Yang ku berikan hanya puji syukur. Yang ku berikan hanyalah sembah sujud. Yang ku berikan di hadiratmu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita mau siap memuji Tuhan. Kita tidak mau dibatasi oleh masker yang ada di yang kita pakai sekarang ini. Tidak ada yang dapat menghalang kita memuji dan bersukacita buat Tuhan. Amin. Mari kita mau sorakan haleluya 3 kali. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Haleluya. 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 Let's go. Hari ke hari, tak pernah berhenti, berkatmu
memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapak Tuhan. Kasih Tuhan. Sanggup memulihkan hidup kami Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja sebentar.
Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji, Dia pasti datang yang kedua kali menjemput kita, menjemput saudara dan saya, menjemput setiap orang yang percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Pagi hari ini kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Tema khotbah hari ini Minggu 7 Februari tahun 2021, perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu sama dengan perjamuan kudus. Mengapa harus makan perjamuan kudus? Siapa yang perlu makan perjamuan kudus? Dan apa makna dari perjamuan kudus? Lalu apa manfaatnya perjamuan kudus? Mari kita lihat lebih dahulu arti kata perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sama dengan perjamuan suci. Perjamuan kudus juga sama dengan perjamuan Tuhan. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 20 berkata demikian. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu sama dengan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu juga sama dengan memecahkan roti. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa dalam ibadah. Mereka berdoa, mereka masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan suci, memecahkan roti. Nah kita sekarang bertanya, mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Kita buka dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Ayat ini mengatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka katanya,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Lalu dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini. Jadi kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Karena itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan berkata, perbuatlah ini. Jadi perintah ini harus dilakukan siapa? Dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya. Dan Tuhan sendiri telah melakukannya itu bersama dengan murid-muridnya dalam perhimpunan, dalam ibadah. Dan memberikannya kepada mereka. Pada waktu Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya, seperti pada saat ini di mana kita berkumpul, kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab dia berkata 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan yang berkata, perbuatlah ini. Artinya lakukan perjamuan kudus. Jadi mengadakan perjamuan kudus itu harus ada perjamuan kudus. Artinya Tuhan ingin kita melakukannya, perbuatlah ini. Jadi siapa yang perlu perjamuan kudus? Orang percaya, setiap orang beriman, setiap anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus harus ikut perjamuan kudus. Orang yang tidak mengerti kadang dia meremehkan perjamuan kudus. Tapi orang yang mengerti, setiap orang percaya, Tuhan katakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi orang yang percaya Kristus harus ikut perjamuan kudus. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang telah kusampaikan kepadamu, yang telah aku ajarkan kepadamu, kata Paulus, aku terima dari Tuhan sendiri. Jadi perjamuan kudus adalah alkitabiah. Perjamuan kudus adalah perintah Kristus yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Maka orang percaya harus masuk atau ikut dalam perjamuan kudus. Dikatakan telah aku terima dari Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu adalah kehendaknya Tuhan. Perjamuan kudus itu adalah isi hatinya Tuhan. Tuhan sendiri berkata perbuatlah ini. Jadi perjamuan kudus itu adalah kehendak dan isi hatinya Tuhan. Bukan tata cara gereja, bukan kehendak manusia, bukan. Lalu berapa kali orang harus mengadakan perjamuan kudus? Harus berapa kali kita mengadakannya? Kembali dalam 1 Korintus 11, sekarang kita lihat ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku, kata Yesus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Kita sampai ke ayat 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini, inilah tubuhku menjadi peringatan akan aku. Jadi sekali lagi perjamuan kudus, kita diingatkan kembali bahwa Yesus telah mati bagi dosa kita. Waktu kita makan perjamuan kudus, kembali kita diingatkan Yesus telah mati bagi dosa kita.
Artinya apa? Mengingatkan kembali kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Dan kita mengerti, kita punya jaminan kerajaan sorga, amin. Sebab kita percaya, mengingatkan kita, aku sudah diampuni dosaku. Aku sudah ditebus, aku sudah diampuni. Aku punya kepastian kerajaan sorga. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi juga harus benar-benar yakin. Waktu orang masuk dan makan dan minum perjamuan kudus, dia harus menaruh hormat kepada tubuh dan darah Tuhan. Dia harus benar-benar yakin kematiannya untuk dosanya. Dia harus yakin dan terus hidup sebagai pelaku firman. Dari sini kita jelas. Kita ambil roti, kita ambil anggur. Kita makan roti, kita makan anggur. Tapi Tuhan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Harus waktu makan perjamuan kudus, benar-benar menaruh keyakinan, dosaku sudah diampuni. Aku sudah ditebus, aku punya jaminan kerajaan sorga. Itu membuat kita menyadari dan tidak berbuat semau kita sendiri dalam hidup sehari-hari. Tidak berjalan mau kita sendiri, tapi menurut perkataan atau firman Tuhan. Dikatakan menjadi peringatan itu menyadarkan kita bahwa kita telah terima pengampunan dosa melalui salib Kristus. Dan pasti kita tidak binasa asal kita tetap percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memberitakan, kita memberitakan, waktu kita makan, kita memberitakan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Engkau mati bagi aku. Dan orang lain melihat kita dengan kesungguhan hati, kita sebagai pemberita. Nah kalau kita memberitakan kematian Tuhan, maka pemberita itu harus yakin dengan apa yang dia beritakan. Pada waktu kita minum, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita menjadi pemberita kematiannya sampai kedatangannya. Jadi sikap kita ini harus dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat sikap kita. Orang lain juga bisa melihat sikap kita. Maka dengan kesungguhan hati, waktu kita masuk dalam perjamuan kudus. Jadi bukan cuma diingatkan bahwa Dia telah mati bagi dosa kita. Tapi kita juga harus pertahankan iman kita. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Jadi Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan kematian Tuhan bagi dosa kita. Jadi kita sekali lagi telah terima pengampunan dosa. Telah terima pengampunan dosa. Kembali dengan pertanyaan kita tadi. Tuhan tidak mengatakan harus berapa kali dalam sebulan. Berapa kali kita mengadakan perjamuan kudus? Tuhan tidak mengatakan harus berapa kali. Setiap kali kamu melakukannya, perbuatlah itu. Kita wajib melakukan perjamuan kudus. Tuhan bilang perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab kita mengerti Tuhan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi maknanya bukan makna jasmani. Pengertiannya bukan pengertian jasmani. Karena itu jangan ditafsirkan secara jasmani. Ada pengajaran yang setiap kali ibadah harus ada perjamuan kudus. Setiap kali ibadah harus ada perjamuan kudus. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Kita makan 3 kali sehari. Maka kita harus makan perjamuan kudus 3 kali sehari. Makna perjamuan kudus bukan makna jasmani. Makna rohani. Kematian Kristus bagi dosa kita. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sama dengan makanan jasmani. Kalau kita makan 3 kali lalu kita harus perjamuan kudus 3 kali dalam sehari. Tidak. Ini bukan sama dengan makanan jasmani. Ini mengingatkan kita apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus kerjakan?
Itu dia diutus oleh bapaknya, dia rela turun ke dunia, lahir di kandang yang hina. Kemudian dia harus mati, disalib di Bukit Golgota. Dia harus dimahkotai duri, darah mengalir dari kepalanya. Dia harus dipaku tangan dan kakinya, darah mengalir. Dia harus dicambuk. Untuk siapa? Dosa kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kita dapat protek perlindungan Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 58. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah roti yang telah turun dari sorga. Siapa itu? Yesus. Bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu. Orang Israel makan roti di padang gurun dan mati. Tapi Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan, barang siapa yakini kematian Tuhan, kita yakin kita pasti selamat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita terus perhatikan ayat 51 dalam Yohanes 6. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jadi dia jawab, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sudah perhatikan ayat ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Dia roti hidup. Jikalau seorang makan roti ini, makan roti hidup itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kalau orang berkata, kita makan 3 kali sehari, kita harus makan perjamuan suci 3 kali sehari. Perjamuan suci itu kudus, bukan makna secara jasmani. Tuhan berkata dengan jelas, inilah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Jadi bukan diarti-artikan secara jasmani. Jadi kalau Yesus bicara tentang roti, Tuhan sedang bicara tentang dirinya. Kita lihat Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jelas. Kalau kamu tidak makan daging anak manusia, Yesus Kristus. Bukan makan tubuh jasmaninya Yesus waktu dulu ada di dunia, murid-muridnya makan. Tidak. Siapa yang makan, siapa yang percaya kepadaku, percaya kepada korbanku, tersalib, dia akan memiliki hidup di dalam dirinya. Lalu lanjut ayat ini berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Betapa mulianya Tuhan. Betapa luar biasanya dia kerjakan. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Menjadi peringatan bagi dia. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kita tahu, kita percaya Yesus, yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Kita punya kepastian, keyakinan yang pasti selamat. Kalau kita tetap percaya Yesus dan menjadi pelaku firman, sampai akhir hidup kita punya sorga. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita pasti bangkit. Kalau orang-orang yang sudah dipanggil sebelum Yesus datang yang kedua kali, dia pasti bangkit dari kematian dan memakai tubuh kemuliaan. Nah, orang yang tidak mengerti itu mengkait-kaitkan dengan jasmani seperti tadi. 3 kali makan sehari, ya 3 kali perjamuan suci. Harus tiap hari ada perjamuan kudus, tiap kebaktian ada perjamuan kudus. Kita yang Tuhan inginkan
Setiap kali kamu melakukannya, perbuatlah ini. Menjadi peringatan, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat akan Kristus mati bagi dosa kita. Jangan kultuskan juga perjamuan kudus. Ada orang yang mengkultuskan roti, anggur yang sudah didoakan pendeta, lalu dibawa pulang. So bisa tidur nyenyak, kadang-kadang ditaruh di pinggir pantai. Kan maksudnya seperti itu. Itu bukan pengertian perjamuan kudus seperti itu. Ada yang juga ditaruh di tempat bagian yang sakit. Lalu kemudian dia rasa sembuh. Kan seperti itu. Kalau dia minum perjamuan kudus, dia sembuh itu karena Tuhan yang sembuhkan dia. Sebab Tuhan berkata ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau si sakit sembuh itu bukan karena roti dan anggur. Tapi karena imannya kepada Yesus. Yang harus dikultuskan. Bukan roti dan anggur, bukan gembala, bukan pendeta, bukan setiap orang. Tapi yang harus dikultuskan, Yesus Kristus Tuhan kita, amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Matius 9 ayat 20-21. Apa yang Yesus lakukan? Matius 9 ayat 20-21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita sembuh, dia punya yakin, dia punya keyakinan, dia punya iman. Asal ku jamah Yesus. Gimana kita menjamah Yesus? Dengan iman kita. Kita percaya Yesus mampu. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Iman kita menjamah dia. Kita baca Matius 14 sekarang ayat 35. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang yang menjamahnya jadi sembuh. Yang menyembuhkan bukan jumbai Yesus. Tapi Yesus yang menyembuhkan mereka. Yesus yang menyembuhkan. Jadi jelas yang membuat orang itu sembuh. Orang-orang itu sembuh adalah Yesus. Tepatnya iman mereka kepada Yesus. Karena itu tetap kultuskan Yesus. Yesus berkata, inilah dagingku dan darahku. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yesus berkata dengan jelas, Yesus berkata dengan gamblang, Yesus berkata dengan terang. Dia katakan kepada murid-muridnya dan orang pada waktu itu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebenarnya. Jadi apa yang Yesus katakan, firman-Nya benar. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Orang-orang yang tidak mengerti, yang pikirannya mengkait-kaitkan secara jasmani, yang tidak paham, maka perkataan Yesus ini membingungkan bagi mereka, bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, minum darah apapun, bahkan makan daging apapun yang katakan, yang halal, yang dikatakan darahnya masih belum bersih dialirkan, itu tabu bagi orang Yahudi. Apalagi minum dan darah manusia. Darah Kristus. Yohanes 6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Jadi pengertian mereka hanya logika, sebatas logika. Mana mungkin kami makan dagingmu seperti itu, kata mereka kepada Tuhan. Mereka pikir tubuh Tuhan itu seperti makanan secara jasmani. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, benar-benar nyiru itu sedang diputar. Gandum yang berisi, itu akan tetap dalam nyiru itu. Dan sekam itu akan diterbangkan oleh angin. Angin-angin pengajaran yang memutar balikkan firman. Kita harus berhati-hati.
Kita harus kuat dalam pengajaran. Supaya kita tidak dininabobokan. Supaya kita tidak terseret dengan arus pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mereka pikir tubuh Tuhan itu seperti makanan jasmani. Padahal yang Yesus maksudkan adalah makan dalam arti percaya. Kita lihat, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kamu tidak punya hidup. Yang diajak bicara sama Tuhan itu orang-orang yang hidup pada waktu itu, murid-muridnya dan orang-orang lain. Tapi kenapa Yesus berkata, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu kalau kamu tidak makan daging anak manusia. Maksudnya hidup yang kekal. Kalau orang tidak percaya, Yesus mati bagi dosanya. Benar? Kalau orang tidak percaya Yesus itu Tuhan dan mati bagi dosanya, dia tidak akan punya hidup yang kekal. Firman Tuhan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan diarti-artikan secara jasmania. Bayangkan kalau semua yang rohani harus diartikan secara jasmani. Contoh Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau harus diartikan secara jasmani, maka kita melihat orang yang tertampar pipi kanannya akan dia berikan juga pipi kiri. Bukan seperti itu. Jangan balas jahat dengan jahat. Perasaanmu tersakiti. Biarlah engkau merasa tersakiti karena Tuhan. Jangan balas itu yang Tuhan maksudkan. Nah coba saudara lihat dalam pengertian 43 dalam Matius 5. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Kalau orang bilang, ayo jalan 1 mil. Ya baik, saya jalan 2 mil. Bukan. Jalan 1 mil. Harus jalan 2 mil. Beri pengampunan yang lebih karena dia tidak tahu arti. Tidak mengerti apa yang dia katakan. Artinya tidak membalas jahat dengan jahat. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika salah satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Mata kananmu berdosa, cungkil dan buang. Semua tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi Yesus mengampuni dosa kita. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa. Kalau semua harus diartikan secara jasmani. Banyak orang akan kehilangan mata, salah satu mata. Matius 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Tangan kananmu berdosa, penggal dan buang. Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan berkata, aku mengampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada seorang wanita yang tertangkap berbuat zina. Dibawa kepada Yesus dan Yesus berkata, silakan lempar batu siapa yang merasa tidak berdosa. Semua orang merasa berdosa. Dan Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan ingin semua orang hidup dalam kebenaran firman. Orang benar-benar hidup, benar-benar hidup dalam kebenaran firman yang Tuhan mau. Karena itu kita melihat Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Timotius adalah anak didik Paulus. Paulus berkata, Timotius, awasi dirimu. Awasilah juga ajaranmu. Apa maksudnya? Kalau Tuhan berkata kepada kita, awasilah dirimu, itu artinya awasilah imanmu. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Atau hal-hal lain membuat orang katakan goyang imannya.
Jangan sampai orang tinggalkan Kristus karena situasi kondisi hari-hari ini. Paulus berkata, awasilah dirimu Timotius. Jaga imanmu, perhatikan imanmu, apa engkau tetap ada di dalam Kristus, itu nomor satu. Lalu awasilah ajaranmu. Apa yang kau dengar, apa yang kau pelajari, itu awasi. Sesuaikan, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, itu maksudnya. Lalu Paulus bilang, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Menyelamatkan dirimu, berarti pengajaran yang salah bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Dengan berbuat demikian maka engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengar engkau. Paulus bilang jangan gampang terpengaruh. Paulus terus berkata awas dirimu dan awasilah ajaranmu. Artinya apa yang diajarkan kepadamu. Jangan gampang menerima tafsiran manusia. Kenapa? Paulus tadi bilang, dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sekali lagi, itu artinya pengajaran yang salah bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Kalau dia sampai salah dan tinggalkan Tuhan, dia akan kehilangan keselamatan. Perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Kristus. Kan lambang, tapi tubuh dan darah Kristus. Matius 26, ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus mengambil roti, tapi dia berkata, makanlah, inilah tubuhku. Jadi kita bukan fokus kepada roti. Fokus kita kepada Kristus, tubuhnya yang tergantung di kayu salib, di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Yesus mengambil cawan berisi anggur, tapi berkata, minumlah sebab inilah darahku. Berarti kita juga bukan fokus kepada anggur, tapi kepada Kristus. Kepada Kristus yang menyerahkan tubuhnya bagi kita. Itu makna perjamuan kudus. Jangan kultuskan. Jangan keramatkan. Jangan roti anggur yang di tempat yang salah. Minum dengan iman. Minum dengan keyakinan. Makan dengan keyakinan. Dia rela disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Betapa agungnya korban Kristus itu. Jadi waktu kita makan perjamuan kudus, kita benar-benar menaruh hormat kepada Kristus. Kita harus benar-benar menghargai dia. Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya makan roti dan minum anggur dengan tidak layak? Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita tahu tidak layak makan dan minum itu bukan kalau kita salah ambil, lalu kita taruh sembarangan. Bukan. Tapi yang dimaksudkan tidak layak itu dikatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau orang cuma hanya asal-asalan, tidak fokus, tidak mengimani kematian Kristus, itu yang salah kata firman. Jadi barang siapa makan dan minum perjamuan kudus tanpa mengakui kematian Kristus, bagi dosa manusia, bagi dosanya, ia tidak layak kata Tuhan. Jadi kita harus benar-benar fokus. Jadi artinya orang yang tidak percaya Kristus mati bagi dosa-dosanya, tidak layak ikut perjamuan kudus. Sekali lagi.
Orang yang tidak percaya Yesus Kristus, dia tidak layak ikut perjamuan kudus. Karena bagaimana dengan anak-anak? Firman Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur. Yang disebut orang percaya adalah orang yang mampu mengatakan, Yesus, aku percaya engkau mati bagi dosaku. Yesus, aku percaya engkau Tuhanku, juru selamatku, engkau Allahku. Itu orang percaya. Siapa orang percaya? Bisa katakan orang dewasa, bisa pemuda, bisa remaja. Bisa siapa yang mereka mengerti. Kalau katakan remaja, anak-anak diajar mengerti dalam rumah tangga, diberi firman, mengerti Yesus mati bagi dosanya, maka dia juga layak untuk makan perjamuan kudus. Kalau dia belum mengerti, jangan makan perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang kita katakan orang katakan mengkultuskan dan sebagainya, bukan. Tapi itu tubuh dan darah Tuhan. Orang yang percaya, siapapun dia, Tuhan cinta orang yang percaya. Jadi makna perjamuan kudus itu jelas. Waktu kita makan dan minum perjamuan kudus, kita kembali diingatkan Yesus mati bagi dosa kita. Artinya, kita yakin adanya kepastian pengampunan bagi kita. Diingatkan kembali, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sudah diampuni. Aku sudah dibebaskan. Aku sudah dilepaskan dari dosa. Aku mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Itu maksudnya. Yesus mati bagi dosa. Tidak ada keselamatan di luar dia. Kenapa ada orang-orang yang gampang tinggalkan Tuhan? Karena tidak mengerti. Kalau dia mengerti betapa luar biasanya Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dia tidak mau tinggalkan Kristus. Dia tidak mau tukar apa saja. Pemuda-pemudi, jangan tukar keselamatanmu dengan pemuda yang kaya, yang hebat, punya kedudukan, atau pemudi yang cantik dan sebagainya. Jangan tukar keselamatan itu untuk selama-lamanya. Yang kedua kita melihat pengakuan. Pengakuan kita akan kematian kebangkitannya dan kedatangan yang kedua kali. Memberitakan kematianku sampai aku datang yang kedua kali. Jadi makna perjamuan kudus, pengakuan kita akan kematiannya. Kita percaya dia mati bagi kita. Kita percaya dia bangkit untuk kita. Dia percaya dia pasti datang kedua untuk kita. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita diingatkan bahwa kematiannya menyelamatkan kita. Kebangkitannya mengingatkan kita bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tidak mati selama-lamanya. Dia mati untuk dosa kita. Dan kedatangannya kedua kali mengingatkan kita bahwa Yesus pasti menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu orang percaya harus ikut perjamuan kudus. Karena itu orang percaya harus ikut perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Harus dilakukan anak-anak Tuhan. Itu menguatkan iman. Dia mati bagi dosa kita. Dia bangkit dan dia akan datang yang kedua kali. Perhatikan Matius 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau dia membangkitkan kita yang percaya kepada Kristus. Kita masuk dalam kebangkitan pertama. Waktu Yesus datang yang kedua kali. Untuk apa? Bukan untuk dihukum. Tapi untuk terima kehidupan yang kekal. Tapi mereka yang tidak percaya akan bangkit sesudah kerajaan 1000 tahun damai. Dalam kebangkitan yang kedua. Untuk apa? Dibangkitkan, dihukum untuk selama-lamanya. Jadi saudara dan saya, kita mengerti apa yang Tuhan katakan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita percaya, kita bersama dengan Tuhan. Ayat selanjutnya di ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ada jaminan kehidupan yang kekal oleh Kristus. Jadi makan perjamuan kudus bukan sekedar ikut-ikut perjamuan kudus. Tapi benar-benar meyakini kematian. Orang percaya harus ikut. Ya harus yakin. Maka dia semakin kuat imannya. Sebab itu kembali
Awasilah dirimu, kata Rasul Paulus, awasilah ajaranmu. Dan kita tetap hidup dalam kebenaran firman sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Bangkit berdiri. Para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Lebih dari segala yang ada. Mari semuanya nyanyikan pujian ini. Kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah. Katakan cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya. Kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Angkat tanganmu dan katakan darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan. Semua angkat tangan kembali, katakan dalam imanmu. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba Allah. Ibu kepala berdoa. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Pagi hari ini kita akan fokus kepada Tuhan. Haleluya.
kita yang ada di tempat ini, pagi hari ini, kita, setiap kita, Haleluya. semua kita ingin masuk dalam kerajaan surga, benar? Amin. Kita ingin masuk dalam kerajaan surga, benar? Haleluya. Dan itu hanya mungkin kalau kita itu diselamatkan. Dan sudah jelas bahwa Yesus membayar dosa kita. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah yang besar memungkinkan Yesus untuk mati di kayu salib. Haleluya. Haleluya. Tubuhnya dipecahkan bagi kita semua. Dan pagi hari ini kita bersyukur. Pagi hari ini kita beroleh anugerah yang besar. Kita satu meja, kita bisa mengambil tubuhnya, mengambil darahnya, minum dengan iman kita kepada firman Allah, makan dengan iman kita kepada firman Allah. Oh, haleluya. Dengan bersyukur kita kembali mengingat cinta Tuhan dan katakan dengan pujian ini, cintanya, kasihnya lebih dari semua. Banyak yang kita perlukan dalam dunia ini, tetapi tidak ada yang semulia dengan tubuh dan darahnya. Oh haleluya. Oh cintanya dan kasihnya. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kita nikmati pesta yang besar. Kita nikmati hidangan dari Allah. Haleluya. Darahnya hapuskan dosaku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau Yesus. Oh, kami Ibu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan kami perkara yang besar yang tidak pernah dapat dilakukan oleh dunia ini. Yang tidak pernah dapat dilakukan oleh seorang pun di dalam dunia ini. Kami bersyukur menemukan perkara yang besar di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami melihat dan menerima kasih Tuhan yang sangat besar. Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal Yesus untuk mati di kayu salib. Yesus, oh God, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan dengan penderitaan yang sangat besar. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan. Engkau memberikan firman kepada kami dan kami percaya karena dalam perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap perkataan-Mu. Dan kalau pagi hari ini kami menikmati satu hidangan yang sangat mulia. Yang memuaskan jiwa kami. Memuaskan roh kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk harta mulia yang memperkaya kami di dalam Engkau. Terima kasih untuk cinta yang sangat besar. Saat kami menerimanya, saat kami mengambilnya, saat kami menikmatinya. Benar-benar Tuhan, kami memberitakan bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Berkati tubuh jiwa roh kami. Berkati iman kami. Berkati rohani kami. Kami lakukan semuanya ini dengan dasar firman Allah. Kami melakukan perjamuan kudus pagi hari ini dengan percaya kepada perkataan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
dosaku. Cinta-Nya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kalau tanya ada yang belum terlayani, silakan angkat tangan yang belum terlayani. Yang belum terlayani, Curah di Kalvari. semua bangkit berdiri. Darahnya, darahnya hapuskan dosa. Darahnya, darahnya. Darahnya Tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sekali lagi katakan, darah domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Kita mau dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat korban tubuhmu yang dipecah-pecahkannya karena dosa kami. Kami terima kepastian keselamatan di dalam Engkau. Kami pasti selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada korban yang sempurna selain korban-Mu. Keselamatan itu pasti ada di dalam Engkau. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan iman, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat korban yang sempurna. Kembali kami diingatkan, Engkau mati bagi dosa kami. Kami terima pengampunan dosa. Kami terima keselamatan. Dan Engkau pasti datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, beri kami terus pengertian kebenaran sabda-Mu. Sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.